Puji Tuhan. Shalom saudara. Kalau kita melihat Alkitab, kita dapat menemukan jejak-jejak dari tokoh-tokoh yang luar biasa. Mereka bukan hanya menjadi bagian dari cerita, tetapi mereka juga teladan dalam iman di tengah segala rintangan, penderitaan, dan kelemahan. Sebut saja Nuh, Abraham, Ishak, Musa, dan banyak tokoh lainnya seperti yang dicatat dalam Ibrani pasal 11 ayat 1-31. Mereka adalah contoh-contoh nyata tentang kuatnya iman di tengah penderitaan. Kita bisa menyerap hikmat dan ketekunan dari kisah iman mereka. Saudara, dalam surat Ibrani, penulis dengan rendah hati mengatakan, "Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing." Nah saudaraku, di tengah semua kebesaran iman tokoh-tokoh iman ini, penulis Ibrani memberikan peringatan bahwa mereka semua, walaupun dengan iman yang begitu teguh, tidak merasakan janji keselamatan yang sempurna. Dan hanya melalui Yesus Kristus, perantara, janji keselamatan yang sempurna tergenapi. Seperti yang ditegaskan dalam Ibrani 9 ayat 15. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang hidup dalam iman kepada Yesus Kristus, keselamatan datang melalui pengorbanan Yesus yang sempurna. Ibrani 12 ayat 2 menegaskan begini, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan." Jelas saudaraku, bahwa keselamatan bukan hasil dari perbuatan kita sendiri, melainkan hanya karena anugerahnya. Ini adalah sesuatu yang indah. Keselamatan kita ditopang oleh anugerah ilahi. Itu bukan karya kita. Bukankah ini menjadi kabar yang luar biasa? Keselamatan adalah pemberian Tuhan yang datang melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan sebagai orang-orang percaya, kita harus merespon anugerah ini dengan hormat, pujian, dan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.